Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Rabu tanggal 22 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengkaji Kitabus Siyam dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi Al-Misri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Sebaik-baik amal untuk menyambut bulan Ramadan adalah mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dan seterusnya, insyaallah kita akan mengkaji petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu hafidhahullah, Kitabus Siyam. Penulis Fadilatul Syekh Abdul Azim hafidhahullah berkata, Kitabus Siyam. As-siyamu lughatan, as-siyamu lughatan, puasa secara bahasa artinya menahan diri. As-siyamu lughatan al-imsak, puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Was-siyamu istilahan, puasa secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah,
bil imsaki anit ta'ami wasyarabi wal jima' wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa secara istilah artinya beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makanan, dari minum, dan dari berhubungan badan suami istri, serta menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, bil imsak, dengan menahan diri, anit ta'ami, menahan diri dari makan, wasyarab, menahan diri dari minum, wal jima', menahan diri dari perhubungan badan suami istri, wasairil mufattirat, dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Kemudian penulis berkata, hukmuhu, hukum puasa Ramadan. Saumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidih. Puasa Ramadan adalah rukun dari rukun-rukun Islam, dan puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-ayat ila qaulihi ta'ala, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran,
sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk dan juga pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan dan menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi wujubu siyami Ramadan. Wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna siyama min haqqit tauhid. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya puasa termasuk haknya tauhid. Demikian ibadah min huquqit tauhid. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji dan yang lainnya. Ada min huquqit tauhid. Allah tidak mewajibkan ibadah-ibadah tersebut kecuali untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna siyama syar'un lana wa syar'u man qablana. Puasa adalah syariat yang diwajibkan kepada umat Islam dan syariat yang diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi dengan demikian puasa bukan kekhususan umat Islam. Artinya umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna ramadhana syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka diwajibkannya puasa Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian penulis berkata, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitillahil Haram,
wa shaumi Ramadan, dan Islam dibangun di atas puasa di bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi siyamu Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan termasuk rukun-rukun Islam. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat agung. Karena ibadah puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ahamiyatut tauhid, pentingnya perkara tauhid. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, sebelum diwajibkan salat, dan sebelum diwajibkan ibadah-ibadah yang lainnya, terlebih dahulu kaum muslimin harus memperbaiki tauhidnya. Karena tauhid adalah kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling pertama, kewajiban yang paling agung. Dari hadis ini terdapat pelajaran annal imana yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Dari mana kita mengambil faedah ini? Hah? Naam. Siapa yang menyempurnakannya berarti sempurna imannya. Dan Islam kalbina. Islam itu seperti bangunan. Bangunan ada yang kokoh, ada yang rapuh. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal ibadata tauqifiyah. Ibadah harus dengan dalil. Maka kita tidak boleh menganggap diwajibkan puasa di bulan Sya'ban karena tidak ada dalilnya. Puasa di bulan Sya'ban dianjurkan, disunnahkan, tapi tidak diwajibkan. Ibadah puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah ibadah puasa Ramadan. Ini menunjukkan faedah annal ibadah tauqifiyah. Kemudian penulis berkata, wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat Islam, ulama kaum muslimin bersepakat diwajibkan puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam allati ulimat minad dini bid-darurah, yang kewajibannya diketahui secara darurat. Artinya semuanya tahu. Semua kaum muslimin tahu akan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Dan siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Artinya, siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Dengan hatinya dia yakin, maka orang semacam ini kafir, keluar dari Islam. Namun siapa yang meyakini wajibnya puasa Ramadan, namun dia enggan puasa di bulan Ramadan
karena lemah imannya, karena kefasikan, karena syahwatnya, hawa nafsunya, maka dia telah melakukan dosa besar namun tidak sampai keluar dari Islam. Sekali lagi, siapa yang meyakini puasa Ramadan tidak wajib dengan keyakinannya, dia yakin, dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan dengan hatinya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Namun siapa yang meyakini wajibnya puasa Ramadan namun dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dosa besar, telah melakukan dosa yang sangat besar, namun tidak sampai keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Masuk waktu adzan ya. Ya Ramadan adzan. Dakhalan lo. Hah? Adzan. Sana terus. Naam. Hah? Dah halal waktu. Halal. Kita lanjutkan pembahasan maratibu fardiyati siyami Ramadan. Urutan diwajibkan puasa Ramadan. Tahapan maratibu fardiyati siyami Ramadan. Tahapan-tahapan
diwajibkannya puasa Ramadan. Sekarang pertanyaan, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, ada dua puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Puasa apa itu? Yang pertama puasa Asyura. Puasa Asyura hukumnya wajib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis muttafaqun alaih, falamma qadimal madinata shamahu wa amara an-nasa bisiyamihi falamma furida ramadan kana huwal faridah wa taraka asyura faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, dan ditinggalkan puasa Asyura, artinya ditinggalkan kewajiban puasa Asyura. Siapa yang ingin puasa Asyura silahkan, dan siapa yang tidak berpuasa Asyura dia tidak berdosa. Ini hadis ini dan yang lainnya menunjukkan diwajibkannya puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa apa? Ramadan. Ada puasa lagi yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Puasa apa itu? Iya. Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Setiap hari, setiap bulan wajib puasa 3 hari. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa 3 hari setiap bulan hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang dianjurkan berdasarkan pernyataan para sahabat di dalam hal ini. Di antaranya Mu'adz ibnu Jabal, demikian pula Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu puasa Asyura dan juga puasa 3 hari dari setiap bulan. Tatkala diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya sunnah mustahab. Dengan demikian pula puasa 3 hari dari setiap bulan hukumnya sunnah yang dianjurkan, tidak diwajibkan. Kita lanjutkan pembahasan tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, as-saumu ma'at takhyiri baina as-saumi wal iftar. Tahapan yang pertama adalah tahapan diwajibkan puasa ma'at tahyir, boleh memilih baina as-saum wal iftar. Tahapan yang pertama, tahapan puasa dibolehkan memilih antara puasa dan tidak puasa. Artinya siapa yang berpuasa silahkan, siapa yang tidak berpuasa diwajibkan membayar fidyah. Saya ulangi lagi, as-saumu ma'at tahyir baina as-saum wal it'am.
wal it'am awil fidyah. Diwajibkannya puasa, boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah. Kalau puasa, alhamdulillah. Kalau tidak berpuasa silahkan, tapi harus diganti dengan apa? Membayar fidyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abi Layla, ia berkata, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat meriwayatkan hadis kepada kami. Nazala Ramadan fasyaqqa alaihim. Diwajibkan puasa Ramadan, namun sulit bagi sahabat. Puasa langsung 1 bulan berat. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka as-sauma mimman yutiquhu. Siapa yang setiap hari memberi makan orang miskin, dia boleh tidak berpuasa walaupun dia sehat. Wa rukhisa lahum fi dzalik. Mereka diberi rukhsah, diberi keringanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini tahapan pertama, yaitu as-saumu ma'at takhyir baina saumi wal apa? Wal it'am. Puasa dibolehkan memilih antara puasa dan membayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa beberapa hari saja, yaitu 30 hari atau 29 hari. Ayyaman ma'dudat. Siapa yang sakit, siapa yang safar, lalu tidak bisa berpuasa, hendaklah diqadha di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang sanggup berpuasa lalu tidak berpuasa, dia wajib membayar fidyah. Setiap hari memberi makan orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang sanggup berpuasa tapi tidak berpuasa, ini tahapan pertama, tidak mengapa, dengan syarat setiap hari memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melaksanakan ketaatan itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah jika kalian apa? Mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan tahapan awal puasa. Siapa yang sehat, sanggup, namun dia keberatan berpuasa, tidak mengapa, diganti dengan membayar fidyah. Kemudian tahapan yang kedua, dan ada beberapa dalil lagi tentang hal ini. Di antaranya hadis dari Mu'adz ibnu Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sekarang tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua. As-saumu ma'a masyaqqatin syadidah. As-saumu ma'a masyaqqatin syadidah. Wa annal iftar
bainal maghrib wal isya awin naumi qablahu. Tahapan yang kedua, tahapan yang sulit, yaitu turun firman Allah, faman syahida minkumu syahra falyasum. Ayat ini, ayat 185 menghapus ayat 184. Sudah tidak ada lagi bayar fidyah, kecuali siapa yang tua renta atau yang sakit menahun, yang benar-benar tidak sanggup, baru membayar fidyah. Siapa yang sehat tidak boleh lagi membayar fidyah. Wajib berpuasa, as-saumu ma'a masyaqqatin syadidah. Puasa dengan tahapan yang paling sulit, dengan kesulitan yang sangat berat. Wa annal iftar, waktu berbuka dari maghrib sampai sholat isya. Waktu berbuka maghrib sampai sholat isya saja, atau tidur apa? Sebelumnya. Siapa yang tidur di waktu maghrib sudah tidak boleh berpuasa. Sudah tidak boleh berbuka. Jadi tahapan yang paling sulit. Wa annal iftar minal maghrib ilal isya, dari maghrib sampai sholat isya. Abdullah bin Abbas berkata, kana an-nasu idza sallau al-atama hurrima alaihimut ta'amu wasyarabu wan nisa'u wa shamu ilal qabilah. Rawahu Abu Dawud. Abdullah bin Abbas berkata, dahulu para sahabat kalau sudah sholat isya diharamkan bagi mereka makan, minum, diharamkan berhubungan suami istri, dan mereka berpuasa sampai maghrib. Jadi puasanya itu bukan dari subuh sampai maghrib, tetapi dari isya sampai maghrib. Ya, kalau kita sekarang sholat isya jam 7, sudah sholat isya, berarti puasa sampai jam berapa? Sampai jam 6 atau setengah 6. Paham ya Sid? Paham Barat? Apa? Gak paham? Ojo ngelamun ta makane. Saya ulangi lagi. Tahapan yang kedua, tahapan yang paling sulit. Tahapan puasa itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Tahapan yang pertama. Hah? Iya, tahapan pertama boleh memilih puasa atau membayar fidyah. Ini tahapan yang pertama. Jadi orang kepingin hari ini puasa, besok udah puasa, bayar fidyah, bebas. Jelas ya? Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua sulit, yaitu berpuasa dari isya sampai sampai maghrib. Jadi waktu puasa itu dari sholat isya, baru sholat isya selesai sudah puasa sampai maghrib. Waktu berbuka antara maghrib dan isya. Atau ditambah lagi, siapa yang tidur di waktu berbuka, dia mulai berpuasa. Jelas? Siapa yang tidur? Jadi adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tidur. Sudah puasa lagi dia. Diharamkan makanan. Jelas ya? Berkata Abdullah bin Abbas, kana nas idza shallaul atama. Dahulu para sahabat kalau sudah sholat isya diharamkan makan, hurrima alaihimut ta'am wasyarabu wan nisa wa shamu ilal qabilah.
Diharamkan bagi mereka makan, minum, hubungan suami istri, dan mereka berpuasa dari isya tadi sampai kapan? Sampai kapan, Barok? Sampai kapan? Dari isya sampai maghrib. Qala Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab ibnu Malik berkata, kana nasu fi Ramadan idza shoma ar-rajulu fa amsa fanama hurrima alaihimut ta'amu wasyarabu wan nisa'u hatta yuftira minal ghad. Ka'ab bin Malik bercerita, dahulu para sahabat di bulan Ramadan jika berpuasa di sore hari tidur. Jadi sudah puasa dari isya sampai apa? Maghrib. Kalau maghrib tidur diharamkan makan, minum, berhubungan suami istri, dan dia wajib berpuasa sampai maghrib berikutnya. Jelas ya? Tahapan yang kedua ini tahapan yang sulit. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebuah kisah dari Bara' ibnu Azib. Tentang kisah siapa? Siapa? Qais ibnu Sirma al-Ansari. Sahabat Qais ibnu Sirma al-Ansari. Sahabat Qais kerja di siang hari, panasan. Kemudian pulang di rumah, pulang menjelang maghrib. Sampai di rumah berkata kepada istrinya, "Aindakum ta'am?" Apakah kalian punya makanan? Istrinya menjawab, "Tidak ada. Lakin saat lubuhu lak, tapi aku keluar tak carikan buka." Karena kelelahan, ketiduran, karena kelelahan, capek, maka Qais tidur. Istrinya datang, falamma ja'at imra'atuhu. Istrinya datang membawa makanan. Qalat khaybatan lak, celaka kamu. Kenapa celaka? Hah? Karena makanan ini sudah haram. Maka Qais pun puasa lagi. Jadi sudah puasa dari isya sampai maghrib, karena maghrib tidur, puasa lagi. Paham? Di tengah hari Qais pingsan. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita ini. Ada lagi kisah, yaitu ada beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Umar Ibnul Khattab mengajak istrinya hubungan badan. Istrinya sudah tidur. Kalau sudah tidur, sudah mulai apa? Mulai puasa. Umar mengajak istrinya, "Wahai istriku, mari kita apa? Mari kita berhubungan badan." Istrinya berkata, "Aku sudah tidur." Umar berkata, "Kamu alasan saja. Alasan saja." Akhirnya singkat cerita terjadi hubungan badan. Setelah selesai, sang istri berkata, "Wahai Umar, saya tadi tidur. Karena kamu maksa, kamu yang menanggung dosa." Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, celaka Umar, celaka Umar." "Kenapa wahai Umar?" "Aku mengumpul istriku di saat dia sudah tidur." Dan banyak para sahabat juga yang berhubungan istri ketika mereka sudah apa? Tertidur atau sudah keluar waktunya. Maka ini tahapan yang sulit. Jadi berbuka cuma 1 jam saja atau kurang lebih, dari waktu maghrib sampai apa? Isya. Siapa yang tidur di waktu maghrib, antara maghrib dan isya, sudah waktunya sudah selesai berbukanya. Sampai turun tahapan yang ketiga. Turun tahapan yang ketiga, raf'ul masyaqqah, diangkat kesulitan. Wa annas siyam
min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Diangkatnya kesulitan. Dan puasa diawali dari terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari. Diangkatnya kesulitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, turunnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat berapa? 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan di malam hari bulan Ramadan. Artinya dihalalkan sepanjang malam kalian mengumpuli istri di bulan Ramadan. Kalau sebelumnya boleh tidak mengumpuli istri sepanjang malam? Tidak boleh. Bolehnya antara apa? Maghrib dan isya saja. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Kapan makannya, kapan minumnya, kapan hubungan suami istri. Pak Muhammad, mantuk-mantuk Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan sepanjang malam kalian dibolehkan mengumpuli istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah berfirman, Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah mengetahui di antara kalian atau banyak di antara kalian yang menyalahi diri kalian sendiri, melanggar peraturan ini. Artinya kalian mengumpuli istri kalian di saat sudah tertidur. Fataba alaikum, Allah mengampuni kalian, Allah menerima taubat kalian, wa afaan, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, sekarang kumpuli mereka. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah rizki dari Allah. Carilah rizki yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah dari terbenamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah dari terbenamnya matahari sampai terang benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, yaitu sampai datangnya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Jadi ayat ini disambut gembira oleh para sahabat ketika itu, yaitu tahapan yang paling mudah. Tahapan yang ketiga yaitu puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan waktu berbuka dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Demikian 3 tahapan puasa, 3 tahapan diwajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Tahapan yang pertama apa tadi? As-saumu ma'at takhyir baina saumi wal it'am. Puasa dibolehkan memilih antara puasa dan membayar fidyah. Ini sudah dihapus. Jelas ya? Yang kedua apa? As-saumu ma'a masyaqqatin syadidah. Puasa dengan kesulitan yang sangat berat. Kewajiban yang sangat berat. Apa itu? Wa annal iftar bainal isya bainal maghrib wal isya awin naumi qablahu. Waktu buka puasa antara maghrib dan isya saja, atau tidur di waktu berbuka. Ini adalah tahapan yang paling sulit. Kemudian tahapan yang ketiga apa? Raf'ul masyaqqah, diangkat kesulitan. Wa anna siyama
min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dan diwajibkannya puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan di malam hari boleh makan sepanjang malam. Di malam hari boleh minum sepanjang malam. Di malam hari dibolehkan seseorang mengumpuli istrinya. Dan di tahapan yang ketiga ini disyariatkan ibadah sahur. Jadi tahapan yang ketiga ini disyariatkannya ibadah sahur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.